大家好，欢迎回来10分钟韩语 10 minute Chinese kelas 10 menit bahasa Mandarin. Dan hari ini kita melanjutkan HSK 1 bab ke-9 第9课 dengan judul 你儿子在哪儿工作? 你儿子在哪儿工作? Dan hari ini kita akan membahas 注释 atau catatan penting yang perlu diingat di bab ke-9 ini. Kita langsung mulai aja ya. Catatan yang pertama atau 注释 I, ada kata kerja 在. 在 merupakan kata kerja bila di belakangnya ditambahkan kata yang menjadi tujuan arah atau tempat dan bertindak sebagai predikat di dalam kalimat yang berfungsi untuk menunjukkan letak atau posisi dari orang atau benda. Contohnya kita langsung lihat contoh kalimat yang ada di tabel ya. Dari contoh kalimat yang pertama, 我朋友在学校. 我朋友在学校. Di sini 我朋友 yang artinya teman saya, dia menjabat sebagai subjek. Kemudian ditambah kata kerja 在. Kemudian kata yang menjadi tujuan tempat atau arah adalah 学校, sekolah. 我朋友在学校 artinya menjadi teman saya di sekolah. Kalimat yang kedua, 我妈妈在家. 我妈妈在家. 我妈妈 artinya mama saya, dia menjabat sebagai subjek. Kemudian ditambah kata kerja 在. Kemudian kata yang menjadi tujuan tempat atau arahnya adalah 家 atau rumah. 我妈妈在家. Mama saya di rumah. Kalimat ketiga, 小狗在椅子下面. 小狗在椅子下面. Anjing saya, dia 小狗 sebagai subjek. Kemudian ditambah kata kerja 在. Kemudian kata yang menjadi tujuan tempat atau arahnya adalah 椅子下面, di bawah kursi. 小狗在椅子下面. Anjing kecil di bawah kursi. Dari contoh-contoh ini kita ada langsung tahu ya, 在 di sini artinya di. Catatan kedua atau 注释 2, ada kata ganti tanya 哪儿. Kata ganti tanya 哪儿 digunakan pada kalimat tanya untuk menanyakan posisi atau letak dari orang atau benda. Contohnya, kalimat pertama, 我的杯子在哪儿? 我的杯子在哪儿? Di mana gelas saya? Atau gelas saya di mana? Kalimat kedua, 你的中国朋友在哪儿? 你的中国朋友在哪儿? Teman China kamu di mana? 你的中国朋友 teman China kamu 在哪儿 di mana? Yang ketiga, 小猫在哪儿? 小猫在哪儿? Kucing kecil di mana? Nah, dari 3 contoh kalimat ini kita bisa lihat ya, 在哪儿 disimpan di belakang, di mana di belakang. Kebalikan sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mungkin kata tanya di mana itu disimpan di depan ya. Misalnya, di mana gelas saya? Atau di mana teman kamu? Di mana kucing kecil? Kalau dalam bahasa Indonesia kata tanyanya disimpan di depan. Tapi kalau di dalam bahasa Mandarin, 在哪儿 disimpan di belakang. Catatan yang ketiga atau 注释 3, ini ada 在. 在 di sini sebagai preposisi. Beda dengan catatan yang pertama tadi ya. 在 di catatan yang pertama dia sebagai kata kerja. Ya, sebagai predikat di dalam kalimat. Tetapi di dalam 注释 3 atau catatan 3 ini, 在 dia juga bisa sebagai preposisi. 在 juga merupakan preposisi. Digunakan setelah kata yang menyatakan tujuan tempat atau arah tertentu untuk menunjukkan tempat terjadinya suatu tindakan atau tingkah laku.
Contoh kalimatnya kita lihat di kalimat pertama. 我在朋友家喝茶。我在朋友家喝茶。Saya minum teh di rumah teman. Di sini zai juga artinya di, tapi di dalam kalimat ini dia sebagai preposisi. Sedangkan di catatan yang pertama tadi, zai sebagai predikat, kata kerja. Walaupun artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap menjadi di. Kalimat kedua, 他们在学校看书。他们在学校看书。Mereka baca buku di sekolah. Di sini zai juga artinya di. Kemudian yang ketiga, 我儿子在医院工作。我儿子在医院工作。Anak laki-laki saya bekerja di rumah sakit. Jadi saya sedikit ulang ya. Kalau zai di catatan pertama tadi, dia menjabat sebagai predikat di dalam kalimat. Dia sebagai kata kerja. Ya, dia menunjukkan letak atau posisi dari orang atau benda. Sedangkan zai di dalam zhushi atau catatan ketiga, dia juga bisa merupakan preposisi yang digunakan untuk menyatakan tujuan, tempat, atau arah tertentu, menunjukkan tempat terjadinya suatu tindakan atau tingkah laku. Jadi kalian gak usah pusing ya. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Indonesia dua-duanya artinya di. Hanya saja yang membedakan itu jabatannya yang di dalam kalimat yang berbeda. Kita lanjutkan ke zhushi si atau catatan keempat. Ada kata bantu tanya ne. Digunakan di akhir kalimat. Kata bantu tanya ne digunakan untuk menanyakan lokasi dari seseorang atau sebuah benda. Contohnya, 我的小猫呢？我的小猫呢？ Kucing saya? Tanda tanya. Kucing saya di mana? Seolah-olah seperti itu ya. Yang kedua, 我的杯子呢？我的杯子呢？ Gelas saya? Tanda tanya. 它在哪儿呢？他在哪儿呢？ Dia di mana? Tanda tanya. Kalau kita perhatikan dari 3 kalimat ini, misalnya yang pertama, 我的小猫呢? Mirip kan sama 我的小猫在哪儿? Nah, di sini ne itu dia bisa menggantikan kata tanya nar. Makanya ne itu disebut kata bantu tanya. Karena dia bisa menggantikan 在哪儿 untuk menanyakan di mana. Jadi, 我的小猫呢 artinya sama dengan 我的小猫在哪儿. Kemudian yang kedua, 我的杯子呢？我的杯子呢 sama 我的杯子在哪儿 artinya sama. Ne di sini juga menggantikan 在哪儿. Kemudian yang ketiga, 它在哪儿呢? Ada dua-duanya ya. Nar ada, ne juga ada. Dia artinya sama. Dia di mana? Ya, dia di mana ya? Seolah-olah seperti itu. Ya, makanya ne dia bisa sebagai kata bantu tanya. Dia bisa menggantikan kata tanya 在哪儿 atau di mana. Demikian pembahasan kita di HSK 1 bab ke-9 dengan zhushi atau catatan-catatan penting yang perlu diingat di bab ini. Terima kasih semuanya. Tetap dukung kami dengan subscribe, like, dan komen ya. 谢谢大家，拜拜。